Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya tentunya di Eplus Channel. Nah teman-teman, kita kali ini kedatangan sebuah switching dengan kondisi seperti ini teman-teman. Jadi ini ceritanya ada proyek tapi gagal proyek. Sebenarnya ini bagus, baru atau bekas nih. Nah kotor sekali ya. Ya bukan kotor sekali maksudnya. Ada benturan-benturan. Nah seperti ini, kotor ya, agak kotor maksudnya. Nah switching ini, nah seperti ini teman-teman. Switching ini ya, switching yang sangat bagus sekali ya, recommended ya teman-teman. Ini adalah switching model 48R 3000E3, yaitu rectifier produknya Verti ya di sini ya. Nah ini adalah SMPS 3000 watt teman-teman, 48 volt 3000 watt, tapi sayangnya ini masih standar bawaan pabrik, yaitu masih di 52 volt. Jadi ini SMPS nya masih di 52 volt. Nah apakah ini baru atau bekasnya? Sebenarnya ini adalah baru teman-teman. Jadi ini baru yang tersimpan di gudang tapi sudah tidak di kardus ya teman-teman. Kemudian ya tahu sendiri ya di gudang seperti apa ya. Jadi ya seperti ini bapak-bapak teman-teman. Nanti kita akan bongkar apakah benar-benar dalamnya baru atau memang sudah pernah dipakai teman-teman. Nah nanti kita akan uji coba juga apakah dia memang mampu benar-benar 3000 watt apa enggak. Nah ini biasanya digunakan untuk beberapa customer kami, yaitu satu yaitu pemancar, dua bisa juga untuk heater. Jadi ketika kalian ingin membuat heater, jadi seperti heater pemanas air itu yang menggunakan induksi ya, Jadi beberapa kos-kosan atau rumah itu menggunakan sistem induksi untuk memanas air untuk mandi kalian ya. Jadi menggunakannya switchingnya seperti ini. Jangan menggunakan switching yang KW-KW ya teman-teman ya, yang jaring-jaring itu ya. Switchingnya yang walaupun buatan made in China tapi yang build up ya, yang lebih teruji. Nah ini kita akan bahas tuntas masalah switching R48 3000E3 ini teman-teman. Nah ini untuk dimensinya terlebih dahulu teman-teman ya. Untuk dimensinya, untuk panjangnya ini lumayan cukup panjang teman-teman ya, kurang lebih 33. Kemudian untuk lebarnya itu ada 8 cm ya, lebih dikit ya. Kemudian untuk tingginya sangat tipis sekali ya teman-teman ya, 4 cm. Nah ini menggunakan sistem pendingin satu kipas dengan pendingin 4 cm, kipas 4 cm high speed ya. Kemudian untuk tegangannya teman-teman ya, untuk tegangannya. Nah teman-teman, ini untuk bagian inputnya ya teman-teman ya. Bagian inputnya di sini ya, ini ada 2 pin ini ya, 1 2. Ini adalah untuk input 220 AC. Kemudian untuk outputnya adalah sebelah kanan ya, sebelah kanan ini, sebelah kiri maksud saya. Ini untuk output DC-nya, ini untuk output DC-nya. Kemudian ini untuk input 220-nya. Anda bisa juga menggunakan atau mengakali menggunakan PCB nih teman-teman. Kita ambilkan PCB-nya dulu teman-teman. Nah kalian bisa menggunakan PCB double layer seperti ini teman-teman. Saran saya PCB-nya yang fiber dengan kualitas yang bagus. Karena untuk power besar ya teman-teman, kalian bisa potong di sini ya. Nah, untuk ngakalinya, untuk beli soketnya, kalau di luar negeri soketnya cukup mahal, sekitar 100.000. Kalian bisa membuat sendirinya dengan PCB ini, dipotong ya, sehingga dia bisa masuk seperti ini teman-teman ya, soket seperti ini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi PCB-nya dipotong dulu dengan lebar kurang lebih ini ya, selebar ini ya. Kemudian diselondopkan, maksudnya diselondopkan, dilebok nih. Nah seperti ini ya. Nah sehingga nanti soketnya ini terhubung dengan PCB dan kita cukup menyolder komponennya atau output kabelnya itu dengan PCB teman-teman. Nah, daripada kalian menyolder di sini kesulitan, gunakan PCB double layer ya, sehingga kalau double layer kalian bisa pakai port yang atas maupun yang bawah teman-teman. Nah switching seperti ini barunya kalau di luar negeri dibanderol kurang lebih sekitar 1 juta teman, belum akomodasinya ya. Nah, akomodasi kalau kalian beli partai banyak di Taobao
Itu kurang lebih akomodasi per switching ini kalau pengambilan sekitar 100 unit bisa mencapai 200-an ribu. 200 ribu untuk akomodasi saja, bukan untuk apa namanya, bukan untuk harga barangnya teman-teman. Ini nanti di toko kami akan kita jual harga miring. Nah, kita akan buka dulu apakah benar-benar ini switching baru atau switching bekas nih teman-teman. Kita ambil lubang dulu ya teman-teman ya. Bongkar. Kita bongkar teman-teman. Oke, sudah selesai bongkar ya teman-teman ya. Bongkarnya cukup mudah ya. 1 2 3 kemudian 4 5 6 7 segelnya 7 8 kemudian sama ini kita bongkar. Nah, ini kalian bisa lihat teman-teman, betul-betul tidak ada debu ya, tidak ada debu di sini ya. Ini benar-benar tidak ada debu, kalian bisa ceknya. Kalian juga bisa cek di bagian kipas ya, bagian kipas ini ya. Ya, kalau terang ini kelihatan ya. Kalau barang bekas ini di bagian kipas pasti debunya nempel. Kemudian di bagian sini ya, debunya banyak sekali. Nah, kalian sudah pernah beli pulsa bekas ya, pasti tahu sendiri ya seperti apa. Nah, ini teman-teman kita coba tengok bagian dalamnya. Di sini ada bagian input tadi ya. Kemudian masuk ke sini. Kemudian di sini bagian trafonya, trafonya. Kemudian ini bagian BWM-nya teman-teman, di bagian BWM-nya. Jadi sebenarnya ini ada semacam subrek-nya. Jika ditancapkan ke subrek itu bisa diadjust, tapi kita tidak dapat, maksudnya kita tidak mendapatkan subreknya teman-teman. Nah, di sini kalau kalian bisa cermati, di sini menggunakan 1 2 3 4 ya, 4 unit diodanya. Ini 4 unit, ini 4 5 6 7 8 ada 8 ya. Ini untuk AC nya, kemudian untuk diodanya. Diodanya ini kalau seperti ini biasanya kurang lebih 30 ampere kali 4 ya teman-teman ya, 30 kali 4 ya. Yang besar tuh ini 30 kali 4 itu kurang lebih 120 ampere. Jadi ini speknya sangat tinggi sekali. Dia cuma kalau di data yaitu 3000 watt ya, 3000 watt itu kalau dibagi 8 itu kurang lebih 60-an ampere, tapi dia stoknya atau apa namanya ya, dia memberikan space yang sangat banyak. Kemudian kipasnya langsung meniup ke bagian ini ya teman-teman. Ya, switching baru rasa bekas ini nanti. Bukan switching baru rasa bekas namanya ya, switching baru harga kaki 5 cocoknya. Oke teman-teman, kalau gitu kita mau uji untuk output dayanya nih teman-teman ya. Kita kasih beban nih teman-teman, langsung kita coba ya. Nah teman-teman, kita buatkan soket seperti ini teman-teman ya. Ya, bikinnya lebih bagus lagi, bisa utuh ini, panjang utuh ini. Kemudian kalian potong ini cuma pakai cutter nih saya. Kita kupas ini, kemudian ini ternyata kita potong saja gitu ya, seperti ini. Langsung kita coba. Kita sudah berpasangkan tool untuk testing ya. Ini di sini ada download 1000 watt. Downloadnya 1000 watt, tapi untuk ngetes 3000 watt nanti ya. Ini 1 ohm. Jadi kalau full ini nanti akan ditarik 50 ampere ya. Tegangan terbaca 52 ya, 52 volt. Langsung kita cek di sini, kita pakai ampere meter. Di sini kita kasih ke skala 400 ya. Kita coba dulu. Nah seperti ini ya untuk soketnya, kita buat sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wah kelet ya.
Bentar. Kita pasangkan, iya, 40 ampere ya. Tegangan masih 52 ya. Ya. Tuh. 40 ampere. Tegangan masih 52, panas. Kita coba tarik yang lebih besar. Wah, komputernya jeglek. Pakai MCB 9 ampere, komputernya trip. 52 ampere, 52 ampere. Ya, 50, 49, 52 ampere. Tuh. 52 ampere itu panas banget kabel. Tegangan masih di berapa? 51. Oh, masih 52, 51,4. 50. Panas sekali kabelnya. Mohon maaf teman-teman. Kayak yang pegang kepanasan. Kita uji ke 50 ampere ya tadi ya. Tegangannya sampai trip komputernya. Jeglek teman-teman. Untuk alhamdulillah untuk orderan sudah terkirim semua, jadi komputernya jeglek nggak usah dinyalain lagi ya. Ini tadi untuk cek uji coba. Panas nih teman-teman ini kabelnya. Ini padahal kabel berapa mili ini? 4 mili ini, pakai kabel 4 mili. Kabelnya 4 mili nih, tuh 4 mili kan. Mana tulisannya? Nah, 1 kali 4 mili. 4 mili panas untuk lewat power 50 ampere. 50 kali 50 berapa? 50 kali 50 2500. Kita uji di 2500 tadi. Kita coba tarik yang lebih besar. Ya, protect. Ini protect. Jadi kalau kita tarik yang lebih besar dari kapasitas 3000 watt, otomatis switchingnya protect ya teman-teman ya. Tuh, protect kan. Kita lepas, nyala lagi ya. Tuh, protect kan. Kita lepas, nyala lagi teman-teman. Jadi ini switching sangat luar biasa bagus ya teman-teman ya. Ketika kita load daya lebih dari 3000, switchingnya akan protect. Ketika kita lepas akan normal lagi. Oke teman-teman, sekilas info ini cocok sekali untuk heater ya. Bagi Anda yang mau membuat heater pemanas air ya dengan kapasitas 3000 watt, ini real 3000 watt ya. Jadi tidak 3000 watt tulisan saja, real 3000 watt. Kita sudah nyoba tadi. Kemudian untuk pemancar-pemancar juga support di sini ya. Namun ini masih tegangan standar di bawaan pabrik 52,5 volt ya. Oke teman-teman, ini tadi sekilas uji coba review tentang switching R48 3000 watt. Semoga bermanfaat untuk Anda. Bagi Anda yang ingin mengetahui apakah switching ini support untuk alat-alat Anda, hasil uji coba ini dapat kalian manfaatkan untuk referensi. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan switching ini, nanti kita sertakan link di deskripsi ya teman-teman. Oke, bye bye.